dosis yang tepat ketika kita memakai bahan kimia ini, gitu ya. Jadi ada beberapa bahan kimia itu yang kalau kita pakai secara berlebih, nah itu akan membahayakan buat kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman kan pernah belajar mengenai nilai ambang batas ya, nah atau TLV ya, threshold limit value ya kan. Nah, jadi di situ kan dibahas ya ada macam-macamnya kan. Nah, terus kemudian ada PAK, paparan faktor kimia. Nah, apa saja sih PAK yang disebutkan dari bahan kimia? Kemudian teknik dan prosedur inspeksi fasilitas kimia. Misalnya kita punya tangki ya. Nah, bagaimana sih cara kita menginspeksi tangki tersebut? Nah, jadi waktu kita inspeksi itu ya harus aman. Supaya aman gimana caranya gitu ya. Terus pengendalian teknis BKB. Nah, pengendalian teknis ini misalnya di situ kita pasang, misalnya kita buat suhunya dingin karena kalau suhunya segini dia bisa menyala gitu ya. Nah, itu teknis. Kemudian klasifikasi dan komunikasi bahaya kimia bisa menggunakan LDKB atau label ya. Apa LDKB itu apa? Lembar data apa LDKB? Udah tahu kan ya? Dulu waktu semester 1 kan waktu kita ngomong kimia atau waktu praktikum kimia kan teman-teman biasanya safety briefing ya. Nah, apa namanya? Di depan kan dijelaskan toh bahaya bahan kimia ini. Nah, itu kan bacanya di LDKB ya. Nah, terus kemudian ada tanggap darurat kimia. Kalau misalnya ada kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia, nah itu kita harus seperti apa. Kemudian ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko faktor kimia. Sebenarnya caranya bisa pakai HIRA DC, HIRA RC, seperti itu teman-teman bisa ya. Terus kemudian pengendalian bahaya besar, manajemen APD, kemudian K3 di confined space, karena rata-rata bahan kimia itu kan disimpannya menggunakan confined space ya teman-teman ya. Misalnya saja di petrokimia ya kan. Nah, untuk menyimpan asam fosfat kan itu ditaruh di tangki ya. Nah, padahal asam fosfat itu sifatnya dia mudah mengendap. Nah, jadi kalau lama-lama itu ngendap akhirnya korosif. Nah, kan berbahaya ya. Terus kemudian pencegahan korosi. Kemudian teknik dan metode monitoring dan analisa kontaminan udara. Selanjutnya ada P3K kimia, ada pengolahan limbah kimia berbahaya, kemudian ada analisa dan laporan kecelakaan, kemudian pengenalan SMK 3 dan audit SMK 3. Nah, ini adalah lingkup materi yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan K3 kimia. Nah, jadi ini saya belum ngobrol sama Pak Agung ya, mana saja yang akan kami bahas di semester ini, seperti itu. Nah, pengendalian bahan kimia berbahaya dasar hukumnya yang pertama pasti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Permenaker 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya, kemudian SE Menaker Trans 140 2004 tentang pemenuhan kewajiban syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di industri kimia dengan potensi bahaya besar. Kemudian ada Permenaker nomor 3 tahun 85 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes. Jadi asbes itu ternyata termasuk bahan kimia yang berbahaya juga ya teman-teman. Nah, terus kemudian ada Permenaker nomor 3 tahun 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang mengelola pestisida. Kenapa pestisida berbahaya? Karena bahan utamanya kan bahan kimia semuanya. Gitu ya. Hampir semuanya dia tuh bahan kimia. Tuh. Terus kemudian ada Kepdirjen
nomor 84 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Jadi di sini kalau teman-teman cek di Kemenaker nomor 187 tahun 99, nah, penggolongan bahaya itu hanya ada 2, teman-teman. Hanya ada menengah dan juga besar. Kemudian ada uh, cap di nomor 1 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penetapan potensi instalasi atau fasilitas di perusahaan. Ini nggak saya slideshow, teman-teman bisa ngelihat nggak? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, gitu ya. Nah, kenapa sih kok perlu kita lakukan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja? Nah, jadi latar belakangnya itu ya tentunya karena ada bahan kimia ya. Nah, jadi ada kegiatan di industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan. Jadi semakin canggih biasanya bahan kimia yang digunakan juga akan semakin banyak karena industri kan semakin berkembang ya. Nah, jadi akan semakin banyak. Jadi karena pembangunan semakin banyak ini, nah tentunya akan menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya, gitu ya. Jadi di sini karena ada kegiatan mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, dan mempergunakan. Apa harus semuanya? Enggak. Ada satu pun, nah itu harus menggunakan pengendalian bahan kimia berbahaya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya teman-teman nyetok bensin. Nah, itu berarti harus ada pengendalian bahan kimianya juga. Karena bensin itu termasuk bahan kimia berbahaya, gitu ya. Nah, pengendalian bahan kimia berbahaya menurut Kepmen 187 tahun 99 di pasal 3 ya. Nah, yang pertama bisa dengan penyediaan LDKB ya, Lembar Data Keselamatan Bahan. Atau kita biasanya sering nyebutnya SDS, Safety Data Sheet. Atau biasanya kita sebutnya MSDS, Material Safety Data Sheet gitu ya. Nah, biasanya SDS atau MSDS atau LDKB itu kita peroleh ketika kita membeli bahan kimia, teman-teman. Nah, jadi biasanya pas kita beli bahan kimia biasanya akan dikasih LDKB-nya. Seperti itu. Setiap perusahaan biasanya itu akan mengeluarkan LDKB yang berbeda, teman-teman. Nah, itu kenapa biasanya di LDKB itu misalnya NaOH itu ada CAS. Nah, saya lupa kepanjangannya apa ya, tapi CAS itu seperti nomor dagang, teman-teman. Jadi nanti bisa dicek di CAS itu, oh nomor dagangnya ini, berarti nanti yang mengeluarkan itu perusahaan apa gitu loh. Ya, supaya kita lebih mudah waktu mengidentifikasi ketika terjadi bahaya gitu. Terus kemudian ada label. Label itu ya teman-teman kalau orang K3 sih sudah familiar sekali ya dengan yang namanya label. Terus kemudian ada penunjukan petugas K3 kimia dan ahli kimia gitu ya. Nah, jadi kalau petugas K3 kimia itu biasanya yang melaksanakan, teman-teman ya. Nah, kalau yang ahli kimianya biasanya yang mengkonsep gitu. Nah, kalau kita ngomong misalnya kayak di PPNS itu misalnya teknisinya. Nah, teknisinya itu harusnya memiliki sertifikat petugas K3 kimia ya. Nah, sedangkan kalapnya itu harus memiliki sertifikat ahli K3 kimia. Nah, jadi kalau saya contohkan itu seperti itu ya. Nah, jadi yang satunya itu yang melaksanakan, satunya itu yang mengkonsepnya, bikin konsepnya, gitu ya bedanya. Nah, kemudian di pasal 2 juga disebutkan kalau pengusaha atau pengurus itu wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Itu ya.
Jadi semua pengusaha atau pengurus gitu ya. Nah, jadi tadi untuk komunikasi bahan kimia itu kan biasanya kita menggunakan label ya. Apa sih isi dari label itu? Ya tentunya di situ ada nama produk, misalnya NaOH, kemudian identifikasi bahaya. Bahayanya apa? Misalnya menyebabkan panas atau reaktif terhadap air. Kemudian tanda bahayanya misalnya kayak NaOH korosif berarti yang tangan itu ya. Kemudian uraian resiko dan penanggulangannya. Kalau misalnya terkena tangan, nah misalnya gatel ya, nah itu harus diapain? Tindakan pencegahan, nah supaya tidak terkena tangan berarti harus pakai safety glove, misalkan gitu ya. Nah instruksi apabila terkena atau terpapar, misalnya nggak sengaja nih ketetesan atau terkena, nah kita harus ngapain? Kemudian apalagi kalau bahannya bersifat flammable ya mudah terbakar. Nah, instruksi kebakaran kita harus ngapain? Kemudian instruksi tumpahan atau bocoran, instruksi pengisian dan penyimpanan, kemudian referensi, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon pabrik, pembuat atau distributor. Nah, ini adalah contoh dari label teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah familiar lah. Dulu kan waktu praktikum kimia ngambil HCl ya kan. Nah, itu kan pasti melihat ini ya botol seperti ini gitu kan. Nah, kriteria bahan kimia berbahaya menurut Kepmen 187 tahun 99, nah itu digolongkan menjadi 8 teman-teman. Yang pertama ada bahan beracun, ada bahan sangat beracun, ada cairan mudah terbakar, ada cairan sangat mudah terbakar, ada gas mudah terbakar, ada bahan mudah meledak, ada bahan reaktif, ada bahan oksidator. Gitu ya. Nah, berikut ini nanti kita akan bahas apa sih kriteria dari bahan beracun itu ya. Nah, kriteria bahan beracun itu ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisika, dan toksisitasnya. Nah, sebagai berikut. Nah, ini ada mulut, kulit, pernafasan. Jadi kalau misalnya nggak sengaja masuk mulut, nah itu berapa sih batas amannya gitu ya? Atau dibilang itu terjadi racun gitu ya? Atau kalau kita kena kulit, nah atau kalau misalnya terhirup, nah itu berapa sih dosisnya gitu ya? LD 50, LD 50 itu apa? Lethal dose ya, dosis kematian. 50 artinya di sini ketika digunakan hewan uji ya, hewan uji ternyata 50%-nya itu mati ya. Jadi LD 50 berarti dosis di mana 50% hewan uji itu mati gitu ya. Nah, jadi pada dosis tersebut itu 50% hewan ujinya mati. Nah, jadi kalau di mulut itu LD 50-nya itu lebih besar dari 25 atau kurang dari 200 mg per kilogram berat badan. Kenapa per kilogram berat badan? Karena ternyata berat badan itu juga mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi reaktivitas. Jadi misalnya gini maksudnya. Jadi kalau misalnya saya biasanya makan makan 5 piring itu sudah enak banget. Nah, mungkin kalau yang beratnya 120 kilo makan 5 piring kurang ya. Nah, ya contohnya itu. Nah, jadi berat badan itu di sini juga mempengaruhi. Jadi kenapa per kilogram berat badan? Ya. Nah, teman-teman di sini yang perlu diingat itu kalau mulut kulit itu pakai dosis ya, pakai dosis. Sedangkan kalau pernafasan pakai concentration. Nah, itu aja bedanya ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Terus kriteria sangat beracun. Nah, kalau sangat beracun ini kurang dari 25 mg per kilogram berat badan. Gitu ya. Jadi kalau kulit kurang dari 25 mg per kilogram berat badan, kalau pernafasan kurang dari 0,5 mg per liter atau 0,5 ppm.
Kemudian ini adalah kriteria cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, dan gas mudah terbakar. Nah, kriterianya bisa kita lihat dari sifat fisika dan juga kimianya. Jadi misalnya titik nyalanya lebih besar dari 21 derajat Celcius dan kurang dari 55 derajat Celcius, itu dikategorikan sebagai cairan mudah terbakar. Nah, teman-teman nanti bisa mengecek di MSDS-nya bahan tersebut ya. Jadi ketika kita memakai bahan, kita cek nih LD-nya, LC-nya, kemudian titik nyalanya, gitu ya. Kalau kita pakai gas, berarti kita cek titik didihnya. Kalau titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius, misalnya di MSDS, titik didihnya 18 derajat Celcius, wah berarti harus hati-hati, karena termasuk ke dalam gas yang mudah terbakar. Gitu. Nah, dibilang mudah meledak itu gimana sih kriterianya? Nah, kriteria mudah meledak itu apabila reaksi kimia bahan tersebut itu menghasilkan gas dalam jumlah yang besar, kemudian menghasilkan tekanan yang besar, kemudian menghasilkan suhu yang tinggi. Gitu ya. Nah, jadi harus menghasilkan gas, tekanan, dan suhu yang tinggi. Kemudian juga meledaknya itu menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Beberapa contoh bahan yang mudah meledak ada TNT, kalau debu itu ada debu karbon, magnesium, kalau campuran eksplosif itu ada campuran bahan oksidator dan reduktor. Contohnya di sini asam nitrat sama etanol. Kriteria reaktif. Nah, dibilang reaktif itu apabila bahan tersebut bereaksi dengan air itu akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya apa? Alkali. Ya. Nah, kalau teman-teman misalnya praktek NaOH, membuat larutan NaOH, kan itu kan NaOH-nya dicemplungin terus kasih air ya. Nah, kalau teman-teman pegang labu ukurnya kan rasanya panas ya. Nah, berarti dia di situ adalah reaktif gitu. Kemudian kalau direaksikan dengan asam, dia akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun atau korosif. Contohnya apa? Ada kalium klorat, kalium permanganat, asam kromat gitu ya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, suatu bahan dibilang oksidator itu kalau apa sih? Apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya apa? Ada permanganat, ada perklorat, ada dikromat, bensil peroksida, ether oksida, dan lain-lain. Nah, penetapan potensi bahaya instalasi. Nah, jadi kita perlu tadi kan kita sudah belajar ya kalau potensi bahaya itu ada dua, ada besar, ada menengah, gitu ya. Nah, untuk menetapkan ini potensi bahaya besar atau menengah, nah kita perlu melakukan identifikasi dan juga pelaporan, teman-teman. Nah, jadi identifikasi dan laporannya itu di dalamnya harus ada nama bahan, kemudian sifat bahannya, kuantitasnya, kemudian formatnya itu atau formulirnya disesuaikan dengan formulir yang ada di lampiran 2 Kemenaker nomor 187 tahun 99. Jadi formulirnya disesuaikan itu ya. Nah, terus kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten atau kota atau provinsi ya. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan secara administratif berarti dari laporannya, kemudian nanti orang disnakernya nanti juga akan berkunjung ke lapangan atau ke industrinya tadi ya. Nah, nanti baru setelah itu akan dilakukan penetapan potensi bahayanya. Jadi, industri ini termasuk ke potensi bahaya besar atau ke potensi bahaya menengah. Gitu, teman-teman ya. Nah, nanti selanjutnya ada berita acara atau verifikasi gitu. Nah, ini contohnya
lampiran 2 Kepmenaker 187 ya. Nah, saya kasih lihat ke itunya langsung aja ya, ke Kepmennya langsung. Nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Nanti bisa download sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya labelnya, formulirnya. Jadi ini nanti harus kita isi teman-teman. Nah, jadi nanti kalau kita bisa luring ya nanti teman-teman harus praktek untuk mengisi ini ya. Nah, jadi nanti ini kita isi teman-teman. Jadi misalnya nama perusahaan apa? Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya gitu ya. Nah, ini di mana nih? Karena kan di PPNS itu kan ada beberapa lab yang menggunakan bahan kimia, bukan hanya lab kimia, tetapi ada lab limbah, ya kan? Kemudian lab yang buat ngelas ya, kemudian boiler kan butuh bahan bakar toh, berarti ada bahan kimia kan. Nah, jadi ini nanti kita harus tentukan dulu nih posisinya di mana nih, gitu ya. Ini nama perusahaan, terus kita kasih keterangan posisinya di mana. Kemudian alamat, telepon perusahaan. Nah, kemudian nomor 1, kemudian di situ ada nama bahan. Nah, bahan kimianya apa saja teman-teman di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya di lab kimia, ya yang sesuai yang ada di lab kimia. Kalau di lab boiler ya sesuai dengan yang ada di lab boiler. Kemudian selain nama bahan, di situ juga harus dicantumkan CAS-nya teman-teman. Jadi kode dagangnya itu juga harus dicantumkan di situ teman-teman. Nah, jadi misalnya CAS-nya berapa, nah itu harus dicantumkan. Misalnya NaOH CAS berapa-berapa gitu. Kemudian titik nyala, jika memang bahannya mudah menyala, pasti di situ ada titik nyalanya teman-teman. Contohnya kalau misalnya di lab boiler, berarti bensin, kawan-kawan itu ya. Nah, berarti ada titik nyalanya. Tapi kalau misalnya kita pakai NaOH, ya berarti kan titik nyala nggak ada, ya sudah di straight saja. Gitu. Kemudian daerah mudah meledak, berarti di sini kita harus melihat nilai LFL dan UFL-nya. Di mana kita melihat LFL dan UFL-nya teman-teman? Di mana kira-kira kita bisa melihat nilai LFL dan UFL? Ya, di MSDS ya. Jadi nanti di MSDS kita bisa melihat nilai LFL dan UFL-nya berapa. Kalau memang bahannya flammable ya. Nah, terus kemudian LD50, LC50 juga bisa lihat di MSDS. Nah, terus kemudian nilai ambang batasnya berapa nih? Nah, itu kita lihat di lampiran nanti yang di bawahnya sini ya. Nah, ini ya ada kan. Nah, nilai ambang batas kuantitas ya. Nah, di sini kita lihat. Terus kemudian apakah dia oksidator? Tinggal dicawang ya atau tidaknya. Kemudian apakah mudah meledak? Nah, terus klasifikasi berdasarkan NFPA. Nah, teman-teman kalau dulu masih ingat di MSDS ya, di MSDS itu kan ada yang simbol kayak belah ketupat yang ada warna merah ya, warna kuning, warna putih. Nah, itu NFPA ya, National Fire Protection Association. Nah, di situ kan ada HFS ya, ada yield, ada tingkat fire-nya ya, kemudian ada stability. Nah, terus kemudian kuantitas bahan yang kita punya ini berapa nih kuantitasnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Tuh teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Nah, itu tadi ya mengenai lampiran 2. Nah, ini cara mengisinya ya. Nah, kemudian perhitungan nilai ambang kuantitas atau NaK. Nah, dalam menentukan NaK pada bahan kimia, maka kita bisa gunakan lampiran 3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Kepmenaker 187 tahun 99. Nah, ini ya. Nah, jadi misalnya amonia NaK-nya itu adalah 100 ton, teman-teman.
Tapi kalau misalnya di industri kita lebih dari 100 ton, gimana Bu? Ya nggak apa-apa, ditulis saja. Kan nanti yang menentukan potensi bahaya besar atau menengah kan Kemenakernya ya. Nah, yang penting kita laporan aja kalau di perusahaan saya ini ada amonia nih 200 ton melebihi dari NAK. Kalau di bawah NAK bagaimana Bu? Kalau di bawah NAK berarti termasuk potensi bahaya kecil ya. Nah, tidak perlu melakukan pelaporan gitu sih ya. Kayak misalnya PPNS ya, NaOH-nya kan 1 ton aja nggak ada paling ya. Nah, sekilo aja nggak ada paling PPNS ya. Nah, jadi sangat jauh di bawah dari NAK-nya. Ya. Nah, jadi NAK selain yang dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan sebagai berikut. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa bahan kimia itu yang nggak ada disebutkan di sini teman-teman ya. Nah, jadi nggak disebutin di sini Bu. Bahan kimia saya ini termasuk mudah meledak, tetapi di sini nggak ada Bu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, jadi mudah meledak. Oh, 10 ton. Berarti ya 10 ton. Gitu ya. Kalau ada di tabel ini ya pakai yang ada di tabel ini. Gitu teman-teman. Nah, kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan untuk potensi bahaya besar. Jadi jika ada perusahaan yang ternyata setelah dilaporkan itu termasuk ke dalam potensi bahaya besar, nah maka di sini harus melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 6 bulan sekali, gitu ya. Nah, terus kemudian melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi. Jadi alat-alat yang dipakai gitu ya, yang berhubungan dengan bahan kimia tadi minimal 2 tahun sekali. Terus melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja minimal 1 tahun sekali. Kalau potensi bahaya besar teman-teman harus memiliki petugas kimia dan juga ahli K3 kimia. Tapi kalau potensi bahaya menengah cukup petugas kimia saja. Jadi nggak punya ahli K3 kimia juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, titik nyala atau flash point itu apa sih? Adalah suhu terendah, bahan menguap untuk membentuk campuran yang bisa membakar api di udara. Nah, ini titik nyalanya. Teman-teman dulu pernah kan ya praktikum tentang flash point ya? Nah, ini adalah prinsip dasar pengendalian. Prinsip dasar pengendalian yang pertama harus dilakukan identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya ini bisa kita lakukan dari mana? Dari MSDS ya. Nah, jadi dari MSDS kita cek nih LD 50 berapa, LC 50 berapa, kemudian flash point-nya berapa, UFL, LFL berapa, yang kita catat. Itu kita melakukan identifikasi bahaya. Kemudian penilaian resiko. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai metode apa ya. Metode HIRA RC, HIRA DC. Nah, terserah teman-teman ya. Nah, setelah kita melakukan penilaian resiko, nah ternyata kan wah ini resikonya banyak yang tinggi gitu ya, yang merah ya. Nah, berarti kita harus melakukan hierarki pengendalian untuk menurunkan nilai resikonya, kan gitu ya. Nah, hierarki pengendalian yang pertama itu adalah eliminasi. Eliminasi itu berarti kita menghilangkan, teman-teman. Jadi misalnya ini bahan A ini ternyata yang paling berbahaya nih di sini. Kalau misalnya bahan A ini kita hilangkan, kira-kira akan mempengaruhi proses tidak? Kira-kira akan mempengaruhi produk yang kita hasilkan tidak? Jika tidak mempengaruhi, ya nggak apa-apa kita hilangkan aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya mempengaruhi proses, mempengaruhi produk yang dihasilkan, berarti eliminasi tidak bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang substitusi, gitu ya. Substitusi berarti mengganti. Kira-kira bahan A ini bisa kita ganti dengan bahan apa ya? Nah, jika memang ada dan tidak mempengaruhi proses ataupun hasil, boleh kita lakukan substitusi. Kita ganti bahannya dengan yang lebih aman. Tapi jika ternyata itu mempengaruhi proses atau mempengaruhi hasil, nah berarti substitusi tidak bisa kita lakukan. Maka kita turun lagi ke engineering control.
ya. Nah, ternyata was engineering control, ternyata sifat bahannya ini korosif, teman-teman ya. Nah, korosif. Berarti waktu desain peralatan kita harus mencari bahan-bahan yang tidak gampang korosif ya, supaya alatnya nggak rusak, kan gitu ya. Nah, atau bisa kita lakukan coating supaya alatnya nggak rusak. Nah, itu termasuk engineering control, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah sisi engineering control. Kalau engineering control tidak memungkinkan, misalnya nih, kalau kita pakai anti korosif mahal, nanti nggak sesuai dengan biaya produksinya, gitu ya. Oh ya sudah, kita turun lagi ke administrasi kontrol ya. Administratif kontrol itu misalnya kita lakukan pembersihan secara berkala, jadi kotoran kerak-keraknya itu kita bersihkan supaya tidak menyebabkan korosif ya, secara berkala. Nah, itu contoh dari administrasi kontrol. Semisal, wah ini kita nggak bisa nih melakukan pembersihan karena ini harus berjalan terus-menerus ini produknya, berarti tidak mungkin kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita turun ke PPE ya, nah atau APD, alat pelindung diri. Ya sudah, karena semuanya sudah tidak mungkin, ya sudah kita lakukan APD saja ya. Nah, berarti pas proses itu kita harus memakai glove misalkan ya, harus memakai masker misalkan kayak gitu. Nah, itu contoh kita hierarki pengendalian gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau melakukan hierarki pengendalian harus runut ya teman-teman ya. Nggak boleh tiba-tiba langsung ke PPE ya. Ambil gampangnya, wes PPE wae gitu ya. Nggak boleh. Harus dicoba dipikirkan mulai dari eliminasi, substitusi, engineering gitu ya. PPE itu tuh kalau kita sudah mentok, istilahnya senjata kita yang terakhir. Jadi karena kita tidak bisa melindungi lingkungan kita, maka kita cuma bisa melindungi diri kita ya. Ya sudah kita pakai PPE gitu ya. Nah, harapan kita kan kita melindungi diri kita, lingkungan juga gitu ya. Peralatan juga gitu ya. Nah, jadi kalau bisa PPE itu adalah jalan terakhir, teman-teman. Istilahnya mentok jedok baru pakai PPE. Tetapi kalau bisa pakai eliminasi, substitusi, engineering kota, administratif, ya udah pakai itu aja dulu, gitu ya. Gitu. Nah, setelah kita lakukan pengendalian, nah terus kemudian kita lakukan percobaan dan pelaksanaan terkontrol. Jadi maksudnya gimana? Kita lakukan penilaian lagi teman-teman ya. Nah, kita lakukan evaluasi. Nah, ternyata yang awalnya penilaian resiko awal itu nilainya 10. Nah, setelah kita lakukan hierarki pengendalian, nilainya turun jadi 5. Ya. Nah, berarti artinya resikonya kan jadi menurun ya. Nah, berarti itu artinya hierarki pengendalian yang kita lakukan itu sudah tepat. Tapi apabila jika awal 10 naik jadi 15, nah berarti hierarki pengendaliannya ini yang salah ya. Kok nggak tambah aman, tambah bahaya ya. Nah, jadi seperti itu adalah prinsip dasar dari pengendalian teman-teman. Nah, berikut ini ada syarat penyimpanan. Nah, untuk berbagai sifat macam bahan kimia berbahaya tadi ya. Nah, di sini ada mudah terbakar, ada eksplosif, ada oksidator, reaktif gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya di sini mudah terbakar, harus jauh dari sumber api, harus memiliki ventilasi, harus dingin, harus kering gitu ya. Nah, perhatian khusus jauh dari oksidan. Jadi kalau bahannya itu mudah terbakar, ya jauhkan dari bahan yang sifatnya oksidan teman-teman. Kalau didekatkan ya bereaksi, akhirnya timbul terbakar, kebakaran gitu ya. Harus menyediakan apar. Kemudian kalau eksplosif, nah perhatian khususnya tumbukan dihilangkan ya. Panas, matahari, kalau oksidator kita jauhkan dari bahan yang bersifat flammable. Kenapa? Takutnya bereaksi teman-teman. Gitu. Nah, berikut ini ada campuran incompatible. Jadi kalau kita reaksikan bahan ini, dua bahan ini, nanti akan bisa menyebabkan toksik atau racun, teman-teman.
Jadi misalnya ini ada sianida direaksikan dengan asam, nanti akan membentuk asam sianida yang sifatnya itu adalah racun. Jadi yang awalnya kalau sendiri-sendiri nggak apa-apa, tetapi setelah kita bereaksikan itu akan terjadi racun, gitu ya. Nah, kemudian ada hipoklorit, ada asam. Jadi kalau sendiri-sendiri dia nggak apa-apa, aman. Tetapi kalau kita reaksikan, maka akan membentuk asam hipoklorit ya. Nah, kalau masih asam hipoklorit sih masih lebih aman daripada waktu terbentuk klor. Nah, klor itu kan banyak kalau misalnya udah terserap kita hirup ya klor, gas klornya. Wah, itu kan bahaya teman-teman ya buat di dalam ya. Nah, kalau asam hipoklorit kan masih sering kita pakai kan ya. Nah, misalnya untuk menjernihkan air ya di kolam renang tuh yang bau-bau tuh ya. Nah, biasanya masih sering kita pakai. Terus kemudian ada asam nitrat. Nah, kalau kita reaksikan dengan logam, misalnya CuFeZnNi ya, nah, nanti akan menghasilkan gas NO2. Kemudian atau ada bahan A, misalnya nitrat, kita reaksikan dengan asam sulfat. Nah, nanti akan membentuk asam nitrat yang sifatnya juga toksik. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa bahan itu justru yang aman kalau mereka sendiri ya, daripada mereka direaksikan. Gitu. Nah, pasti kesimpulan yang bisa kita peroleh dari apa yang kita bahas tadi ya. Nah, jadi bahan-bahan dalam gudang itu ternyata tidak tidur, teman-teman. Dapat berinteraksi ya. Nah, misalnya kita nyimpen bensin tadi ya. Nah, cuman bensin. Kalau kita nyimpennya nggak pas ya, nah dia bisa menyebabkan nyala api ya. Kemudian berpotensi bahaya. Jadi ternyata bahan-bahan kimia itu berbahaya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nyimpennya, ya wes lah kita simpen di lemari ya. Nah ternyata bahan kimianya itu sifatnya flammable, kena panas sedikit udah nyala dia ya. Nah kemudian interaksi atau bahan-bahan itu kalau berinteraksi dengan bahan lain ya. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya. Kata tadi misalnya toksik. Jadi kita punya sianida, asam ya. Nah, itu kita simpannya deketan nih ya. Nah, terus secara nggak sengaja mereka bereaksi. Jadi asam sianida gitu ya. Nah, syarat penyimpanannya gudang itu harus memiliki ventilasi, harus jauh dari api atau panas, kemudian dingin, kemudian kering ya. Terus kemudian juga gudang itu harus jauh dari kegiatan lain. Nggak boleh ini gudang bahan kimia sebelah pasar, gitu ya. Nah, jadi harus jauh, gitu. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Ya, silakan, Alvin. Iya Bu, izin bertanya yang terkait NaK nilai ambang kuantitas tadi. Iya. Itu penjelasannya itu seperti gimana Bu ya? Sama kalau semisal tadi kan kalau melebihi dari NaK itu apakah bisa dilakukan pengendalian ya Bu? Oh ya, oke. Jadi Alvin NaK yang di Kepmen 187 itu batasnya kita nyimpen. Jadi kayak misalnya amonia itu misalnya 10 ton gitu ya. Nah, batasnya kita boleh nyimpen itu 10 ton, teman-teman. Kalau misalnya di industri itu misalnya 100 ton, kan ada ya industri kayak misalnya Petro, kan nggak mungkin sedikit dia nyimpen amonia. Pasti kan tanknya gede-gede tau ya. Nah, berarti ya nggak apa-apa, dilaporin aja. Nah, tapi nanti yang menentukan perusahaan itu termasuk potensi bahaya besar atau menengah itu Kemenaker. Jadi itu kita cukup dilaporkan aja. Jadi kalau misalnya NaK-nya di bawahnya ya berarti aman kita. Tapi kalau misalnya di atasnya ya nggak apa-apa, cukup ditulis saja dilaporkan. Nanti yang itu tuh gunanya untuk menentukan potensi bahayanya. Jadi termasuk ke besar atau menengah. Gitu Alvin. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Nggak ada. Oke. Saya
mohon maaf saya memang belum sempat mengupload di LMS ya. Nah, karena masih butuh istirahat. Jadi kalau terlalu capek saya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi nanti saya usahakan maksimal besok ya. DA sama materinya saya upload di LMS gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengakses LMS gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa belajar sendiri. Coba teman-teman baca Kepmen 187 tahun 1999. Nah, coba teman-teman download, teman-teman cari, teman-teman baca. Karena dasar dari kita berjalan nantinya itu adalah itu, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Nah, nanti teman-teman coba belajar membaca, bukan belajar membaca, gimana ya, membaca gitu ya. Nah, jadi tugasnya membaca Kepmen 187 tahun 99. Gitu ya teman-teman ya, sambil menunggu informasi dari Pak Korprodi gitu ya. Nah, nanti kita ini sebaiknya seperti apa gitu ya. Jika mungkin kita lakukan secara luring, secara daring, ya berarti minggu depan kita akan membahas mengenai kontrak belajar ya. Dan nanti kira-kira tugasnya itu seperti apa sih, apa saja gitu ya. Nah, nanti saya takutnya nanti saya ngomong sekarang nanti kontrak belajar gini, tugasnya gini, kurang lebih kayak gini-gini. Nah, nanti ternyata dosennya diganti kan itu ya. Nah, jadi harapan saya setidaknya teman-teman sekarang sudah tahu lah ruang lingkup ketiga kimia itu seperti apa sih gitu ya. Gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan K3 Kimia, nah kurang lebih seperti itu teman-teman yang didapatkan. Gitu. Jadi pelatihannya memang lama, seperti kayak AK3 umum ya. Nah, lama, tetapi lebih sulit lagi dari AK3 umum. Gitu. Jadi kalau AK3 umum soalnya level 1, kalau AK3 Kimia itu sudah level 3 soalnya teman-teman. Gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang dari K3 udah makanannya kan, udah biasa. Ya, tinggal ke kimianya saja, tambah sedikit. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Kalau cukup